Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu senantiasa diberi Allah kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang belum mengisi absen, silahkan isi dahulu di Google Classroom. Bagi yang sudah, langsung saja yuk buka bukunya dulu tentang Bermain di Lingkunganku, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Silakan dibuka dulu bukunya. Sudah? Baiklah, kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita dan materi dapat tersampaikan ke dalam diri kita dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah ikut membaca doa belajar ini. Semoga ilmunya dapat tersampaikan ya. Yuk, kita membaca dulu. Bermain di lingkunganku. Coba anak-anak perhatikan dengan gambar yang di samping ini. Ada yang sedang bermain. Nih. Yang gambar pertama, kita lihat ada 2 orang anak ya. Yang pertama itu laki-laki. Lalu ada yang perempuan juga. Mereka sedang bermain apa kira-kira? Yang kedua ini sedang bermain apa? Sepak bola, ya. Lalu, gambar yang ketiga, ada kumpulan anak-anak yang sedang bermain hula hoop, dan gambar yang terakhir ini ada gambar bus, ada ibu guru, dan anak-anak sekolah dasar juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak apa yang ibu bacakan. Hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Gambar yang pertama ya, sudah tahu dong. Berarti yang laki-laki ini bernama Benny dan yang perempuan bernama Tiur. Mereka sedang bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Ada sepak bola, ada main hula hoop. Lalu, pada saat liburan, Benny dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Gambar yang keempat ya, Benny dan teman-temannya sedang mengunjungi tempat wisata bersama gurunya sebagai pendamping mereka. Nah, kita lanjut yuk anak-anak. Hari ini, hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya yang bernama Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, sekarang coba anak ibu amati gambar yang ada di bawah ini. Bisa dilihat ya gambarnya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan kedua anak itu? Ia sedang bermain perahu kertas. Yang mana yang Benny? Benny yang di sebelah kiri ya. Dan yang sebelah ini kakaknya Benny yang bernama Kak Tiur. Nah, pertanyaan ibu, anak-anak sudah pernah belum bermain perahu kertas seperti Benny? Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum ya. Baik, kita lanjut. Benny dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang.
Nah, ini ada lirik lagu dan not yang berjudul Berdayung. Ciptaannya Ate Mahmud. Sekarang ayo kita bernyanyi bersama Beni dan Tiur yuk. Ikut ya anak-anak semua. Ayo kita mulai bernyanyinya anak-anak. Nah, anak-anak, senang tidak bernyanyinya? Seru sekali, bukan? Sekarang kita lanjut ya ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang... Ayo kita baca bersama-sama. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan itu disebut dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada pula nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungnya disebut dengan ketukan. Ada yang tahu apa itu ketukan? Seperti ini. Itu ketukan ya. Sekarang kita lanjut. Yuk, sama-sama kita perhatikan panjang dan pendek dari nada berikut ini. Nada dua ketuk. Dari sekarang kita baca satu ini do. Dua ini kita baca re. Jadi ini do, re, gitu. Nada dua ketuk itu ditandai dengan adanya satu titik di belakang not atau angka ini. Adanya satu titik di belakang angka. Jadi panjangnya menjadi dua ketuk. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Do, re. Dua ketuk ya. Lanjut. Jadi, nadanya itu diperpanjang sebanyak satu ketuk atau ditambah. Yang tadinya hanya satu ketuk menjadi dua ketuk karena ada tanda titik. Nah, untuk nada dua ketuk, sudah paham semua? Baik, kita lanjut. Untuk nada satu ketuk, di sini kita ada 5653, 2321. Itu dibaca dengan sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Tanda satu ketuk itu, dia tidak ada memiliki titik ataupun garis di atasnya. Di atas angka ini tidak ada garis atau titik di belakang angkanya. Jadi, hanya angka itu saja. Bagaimana cara menyanyikannya? Bagaimana cara kita menyebutkan jika itu satu ketuk? Seperti ini. Sol, la, sol, mi, re, do. Lalu, bagaimana Bu jika sol, la, sol, mi ini kita jadikan dua ketukan? Jadinya seperti ini ya. Sol, la, sol, mi, re, do. Sudah mengerti anak-anak? Baik, kita lanjut. Ayo amati bersama-sama. Beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Ayo coba anak-anak tulis di buku catatannya. Ibu beri waktu hitungan sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis.
Jadi, yang nada dua ketuk itu adalah... Ya, siapa yang jawabannya benar? Beri applause untuk kita semua. Ya, pintar ya anak-anak ibu. Sedangkan yang tidak ada tanda biru itulah dia nada satu ketuk. Sampai di sini sudah paham semua tentang nada dan ketukan? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan sudah bernyanyi bersama Ibu Rara. Sekarang buka bukunya, simak penjelasan dari Ibu tentang bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas yaitu yang pertama kertas, yang kedua ember atau baskom, dan yang terakhir air. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Perahu yang telah selesai diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba amati benda-benda di sekitarmu. Ayo anak-anak, coba amati benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu uang logam, kaset CD, jam dinding, roda ban, dan lain sebagainya. Contoh benda yang berbentuk persegi yaitu ada jam dinding yang berbentuk persegi, ada jendela, ada batu bata, dan ada kertas, dan lain sebagainya. Contoh benda yang berbentuk balok, seperti kardus, penghapus, lemari laci itu berbentuk balok, dan lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud loh. Wujud benda ada 3. Yang pertama, padat, yang kedua, cair, dan yang ketiga, gas. Contoh benda padat di sekitar kita yaitu lemari, kursi, meja, dan pensil warna. Contoh benda cair di sekitar kita yaitu air putih, minyak, dan sirup. Contoh benda gas di sekitar kita yaitu tabung gas. Tabungnya benda padat, tapi isinya berbentuk gas. Balon juga benda padat, tapi isinya juga berisi gas. Kalau tidak diisi gas, dia tidak bisa berbentuk balon. Yang terakhir, cat pilok. Terima kasih Bu Deska. Nah, sekarang anak-anak ibu fokus kembali dan simak penjelasan dari ibu ya. Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu kertas ayah, Benny, dan Tiur? Nah, anak-anak ibu udah tahu nggak berapa? Ayo kita lanjut dulu ya. Nih, nah
Ini perahu Beni, perahu Tiur, dan perahu Ayah. Jadi, kita gabungkan berarti kita jumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, jumlah seluruh perahu kertas ada 6 buah. Karena penjumlahannya berulang dan sama, kita dapat tulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 2. Kenapa begitu, Bu? Kenapa 3 dikali 2? 2-nya itu ada sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2, makanya kita tulis 3. Kita kalikan dengan 2 dengan angka yang mau kita jumlahkan tadi. Sama dengan hasilnya 6. 6 itu adalah jumlah seluruh perahu yang kita jumlahkan tadi. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Oke, lanjut. Oke, ayo kita kerjakan sama-sama ya. Nah, ini bentuk penjumlahannya berapa? Ayo anak-anak ibu. Pinter. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 3. Oke, next. Nah, ini gambar apa ini? Oke ya, ini gambar kelereng. Nah, bentuk penjumlahannya berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya berapa? Sama dengan 12. Iya, pasti anak-anak ibu udah tahu juga ya. Tahukah kamu penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian loh? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau penjumlahan ini bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Yang seperti ibu jelaskan pertama tadi ya. Nah, nih. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak berapa? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bentuk perkaliannya kita tulis 6-nya dulu, baru kita kali dengan angkanya. Dan hasilnya 18. Oke, pintar. Contoh selanjutnya. Nih, 7-nya ditambah berapa kali? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, setelah kita hitung ada 4 kali. Berarti 4 kita kali dengan 7. Hasilnya sama dengan 28. Oke, pinter anak-anak ibu. Selanjutnya, perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Yuk, kita perhatikan lagi contohnya. 6 dikali 2. Berarti bentuk penjumlahannya kita tambahkan 2-nya sebanyak 6 kali. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya 12. Oke, pintar anak ibu. Lagi contoh selanjutnya. 4 dikali 5, maka bentuk penjumlahannya oke, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20. Oke. Nah, anak-anak ada yang unik dari perkalian loh, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Ayo, apa ya yang unik dari angka 0 dan 1 di dalam perkalian? Oke, kita lanjut ya. Angka berapapun jika dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya 0. Jadi 1 dikali 0 hasilnya 0. 20 dikali 0 juga 0. 0 dikali 9 hasilnya 0 juga. 100 dikali 0 sama dengan 0 juga. Kalau 1 juta dikali 0 hasilnya iya 0 juga. Karena angka berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke, pinter. Lanjut. Angka berapapun jika dikalikan angka 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Oke, ayo. 1 dikali 1, hasilnya 1. Oke, contoh yang lain. 20 dikali 1 sama dengan 20. 9 dikali 1 juga 9. Hasilnya 9. 75 dikali 1 hasilnya 75. Karena kalau dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya angka itu sendiri.
Kalau 100 dikali 1, maka hasilnya 100. Oke, pinter ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan nada. Panjangnya nada ditentukan oleh ketukan. Nada panjang atau 2 ketukan jika ada tanda 1 titik setelah angka, misalnya 3 titik, 4 titik, 2 titik. Kalau nada pendek atau 1 ketukan tidak ada titik setelah angkanya, misalnya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lingkaran, persegi, balok, dan banyak lainnya. Kalau contoh lingkaran apa misalnya? Ada uang koin ya, ada jam dinding atau jam tangan juga ada yang berbentuk bulat kan, lingkaran, ada piring, ada roda. Contoh persegi, benda di sekitar kita, ada jendela, ada keramik, ada kaca juga yang berbentuk persegi, banyak lagi ya. Contoh balok di sekitar kita misalnya lemari, kulkas, dan penghapus, dan masih banyak yang lainnya. Terus, benda memiliki wujud, yaitu wujud cair, padat, dan gas. Cair misalnya apa? Air yang sering kita minum, air yang untuk mandi, untuk masak, itu benda cair. Di situ ada minyak juga, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang berwujud padat, ada meja, kursi, gelas, piring, dan masih banyak lainnya. Dan benda berwujud gas, misalnya gas LPG, gas dari parfum atau deodoran, atau gas yang di minuman bersoda. Gas LPG tabungnya apa wujudnya? Wujudnya padat ya, isi dalam gas LPG baru berwujud gas. Oke, lanjut. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Misalnya, 2 ditambah 2 ditambah 2, maka bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 2. Selain itu, perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan. Misalnya, 5 dikali 3, maka bentuk penjumlahannya menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ada yang unik di perkalian, yaitu angka 0 dan 1. Angka berapapun jika dikali dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Angka berapapun jika dikali dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu kasih soal ya untuk anak-anak Ibu kerjakan di rumah. Tetap semangat yang teliti karena minggu depan akan dikumpul dan Ibu akan menilai tugasnya masing-masing. Nah, anak-anak Ibu jangan lupa untuk mengulang lagi materi-materi yang telah kita pelajari. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. My darling, I love you, 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 I love you.